Kira-kira rahasia apa itu kalau Makanya ini kalau yang selama ini kan udah bukan rahasia lagi. Kalau 303 mah semua orang juga sudah tahu kan. Kalau 303 juga tinggal ngaku-ngaku aja juga mereka cuma senyum-senyum aja tuh kan. Tapi kalau apa rahasia apa lagi selain 303 yang mereka punya? Ya, nih ya, Pak Supriyadi, nanti masalah Pak KC kita mesti mesti matangkan lagi tuh. Masalahnya penghalang yang utama dari dulu si Kamarudin itu kita udah mau bawa ke Jerman, ya halang-halangin sama si Kamarudin itu. Oke, Pak Supriyadi, luar biasa. Kita kapan Halo, Cita selamat Sambonya malam. nih? Oke, lanjut dulu dah. Udah 2,6 nih, kita belum Cita Sambo nih. Kampung hari Senin. Iya udah. Ya udahlah, lanjut dulu. Ya, Pak Supriyadi. Selamat malam Pak Alvin dan seluruh apa itu teman-teman yang di live Zoom maupun di YouTube. Saya ini mungkin ya Pak Paul ya, saya izin mungkin saya mau ini aja apa kayak mendukung juga ya. Terima kasih juga untuk Pak Alvin yang udah tergerak hatinya untuk mau mendukung pergerakan perjuangan untuk melawan ketidakadilan, penindasan terhadap minoritas dan sebagainya macam lah. Ya kasus rumit dan ruwet lah di Indonesia ini gitu. Ya memang benar Pak, yang itu saya mengiyakan semua gitu loh. Bahkan saya juga dulu pernah jadi korban ya. Saya pernah kehilangan sepeda motor waktu SMA. Saya punya driving license SIM. Waktu itu saya di apa mau ditebas orang. Saya gonceng anaknya pendeta itu sampai tangannya jarinya kena tebas. Tapi ya puji Tuhan nggak putus ya, luka gores itu. Ya intinya pokoknya ya bikin laporan. Ya gitulah, ya oknum lah, ya kita kan nggak boleh nuduh kan, ya harusnya kan pakai oknum, pakai bahasa di Indonesia ini kan oknumnya minta gitu untuk bla 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 lah, untuk penyidikan lah. Ya cuma gini aja sih Pak Alvin, memang hukum di Indonesia ini memang luar biasa yang kayak Pak Alvin sudah katakan ya, memang udah kayak carut marut lah, kayak stadium 4 lah, kanker lah gitu loh. Mungkin yang jujur itu cuma 2 Pak polisi di Indonesia itu. Satu itu Pak Hugeng, Kapolri yang pertama, yang kedua itu polisi tidur. Terus ini ya, mungkin saya izin Pak Paul, saya mau ada satu kasus yang nggak ada kaitannya dengan Pak ini ya, kaitannya dengan Sambo, tapi saya mau sampaikan ke Pak Alvin gitu loh. Pak Alvin apa bersedia ya? Maksudnya kalau gini Pak, mungkin nanti orangnya yang bersangkutan akan saya langsung mungkin upayakan masih ngontak langsung atau ke ininya ya, ke kantornya Pak Alvin. Kejadiannya di Malang Pak, jadi rumahnya itu diserobot Pak gitu loh. Itu padahal yang bersangkutan itu pemiliknya itu punya lengkap SHM-nya, apa ini, punya surat-surat tanahnya lengkap dan merasa tidak pernah dijaminkan, tidak pernah digadaikan, dijual, tetapi tiba-tiba itu diklaim gitu loh Pak, kasusnya itu tiba-tiba dia diklaim, disuruh minggir, disuruh pindah. Loh ini kan nggak bisa gitu loh. Dan ini kejadiannya dia sudah bikin surat terbuka ya untuk Pak Presiden Jokowi gitu ya, tapi ya tidak ada tidak ada kayak ininya, nggak ada kayak hasil yang memuaskan. Bahkan sampai ada juga pernah masuk televisi Pak Alvin, dari pihak kepolisian sana menyatakan bahwa ya itu benar yang Pak Alvin katakan, itu polisi punya hak untuk menghentikan ya Pak, tidak menaikkan ke penyidikan gitu loh, maksudnya tidak di pengadilan gitu loh, dihentikan sepihak gitu loh. Itu juga aneh gitu loh Pak, maksudnya ya ini loh kita miris Pak ya, di mana kita ini Pak Paul pernah katakan Pak, apalagi kayak mata-mata saya Pak ya, muka saya muka sipit kayak gini, kita semua ini beli Pak, minoritas itu beli hukum gitu di Indonesia ini. Ya memang ngenas gitu loh Pak ya, sudah bobrok memang gitu ya. Mohon maaf ya, saya sudah tidak percaya lagi gitu loh sama hukum di Indonesia gitu loh. Di mana kita mau cari keadilan Pak gitu loh. Kalau yang model aparatnya aja kayak gitu, kita ke kantor aja, saya pernah kehilangan itu surat apa gitu. Loh Bapak fotokopi dulu aja suratnya. Loh, saya bilang loh Pak, suratnya hilang Pak. Ya Bapak fotokopi. Fotokopi, waduh, saya panggil kuntilanak dulu aja, pas saya panggil tuyul atau jin dulu gitu buat fotokopi suratnya. Saya sampai geleng-geleng gitu loh Pak Alvin, kok waduh ini kok pelayanan publik seperti ini gitu loh. Surat hilang, kita disuruh dari instansinya itu suruh, iya Bapak bikin surat keterangan laporan kehilangan ke kepolisian. Nah suratnya hilang, diminta fotokopinya sama polisi. Waduh ini logikanya ini kacau bener-bener ini. Ya inilah Pak, ya mungkin untuk Pak Alvin
semoga tetap ini Pak ya, tetap menyuarakan kebenaran. Saya juga lihat channelnya Bapak di YouTube luar biasa Pak, apalagi yang Bapak juga gebrak-gebrak di Mabes itu, di Polda ya kalau nggak salah itu, yang marah-marah juga itu. Iya Pak, itu harus gitu Pak, harus gebrak-gebrak gitu Pak. Mantap untuk ya. Pak Alvin harus inilah ya Pak, harus apa ya, tetaplah Pak bersuara untuk kebenaran. Terima kasih Pak Paul, Pak Alvin. Ini ngelanjutin Pak Supriyadi, Pak Alvin. Ini kan pertanyaannya sama, cuman sekarang faktanya nih. Pak Alvin kan sudah banyak masuk ke dalam deal interaksi langsung dengan keras dengan polisi-polisi ini. Memang nggak ada polisi baik, Pak Alvin, di dalam sana itu. Sehingga kita terpaksa harus main keras begitu, main kasar begitu, Pak Alvin. Nah, itu lanjutannya. Silakan, Pak Alvin. Polisi baik ada sih, gitu. Cuma nggak banyak, Pak. Oh, Dikit sekali. Jadi waktu itu ada polisi, salah satu contoh polisi yang baik, yang saya tahu sendiri, saya kenal sendiri ya, namanya Pak Barnabas, pangkat terakhir Kombes dia. Barnabas Pak ini dulu Barnabas, yang di Pakti. Polda ya, Polda Polda pernah Metro. jadi kepala tahanan ya. Betul. Pernah ketemu itu saya dia Pak itu Pak. Kristen. Waktu tahu saya Budi sendiri. ditahan di Polda, Karena dia saya- kepala tahanannya Pak. Kenapa? Waktu di Polda, Iya. Saifuddin di penjara tahun Wah, 2017 Desember 2018 Januari. Itu saya sebelum berangkat ke Eropa, saya tengok Saifuddin Ya. di penjara, kepala tahanannya Pak Barnabas itu. Sip ini ya. iya. Nah dia itu, Nggak mau terima duit, iya bener Apa Pak. Waktu itu namanya? saya mau kasih uang, nggak mau dia Pak. iya. Saya mau kasih uang juga dia nggak mau. Nah, Nggak mau, itu Pak. saya lihat. Terus saya Dia doakan bilang, dia tahu saya pendeta, lalu saya doain dia Pak. Nah itu satu contohnya yang baik ya. Terus kalau sekarang ada juga kasus TPPU di Mabes, dikit lah, nggak banyak lah. Yang benar-benar saya lihat benar-benar baik ya gitu loh. Lainnya itu ya mereka kalau nggak ngikutin arus, ya susah untuk mereka naik ke bawah, karena mereka dikejar omset Pak. Di situ. Jadi ada. Berarti ya memang orang-orang seperti ini akhirnya nggak punya pengaruh Pak di dalam Pak. Susah, betul. Jadi kita kadang-kadang kalau begitu tuh asal itu di bawah kekuasaan dia, kita bisa direct asal dia kira wajar. Dia belum tahu saya pendeta waktu itu Pak. Saya kasih uang dia tetap nggak mau. Terus akhirnya kita tetap boleh dikasih ketemu sama Saifuddin. Terus setelah selesai kita datangin lagi, kita terima kasih, kita doain. Dia baru tahu kalau saya pendeta. Iya. Jadi waktu itu dia dia benar-benar dia bilang ini tolong kasih waktu ya, tapi segini jangan lebih karena sebetulnya kita sudah melanggar aturan. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Nggak usah pakai uang. Saya bilang jangan pakai uang, jangan kebiasaan. Dia bilang jangan kebiasaan. Dia bilang begitu Pak. Ini orang memang baik Pak, orang baik banget ini Pak. Saya baru sekali berinteraksi, tapi saya tahu dari caranya dia melayani kita. Saya matanya sipit, dia nggak langsung rakus begitu Pak. Betul. Berarti ada Ya, tapi itu ya dia. Pak ya. Nah itu yang saya sering bilang sama pemirsa ya. Kalau dari awal kamu sudah mau main sogok-sogokan, nanti kamu ketemunya orang sogok-sogokan. Kalau dari awal kamu mainnya bersih, kamu ketemunya orang-orang kayak Barnabas ini nanti. Itu kayak dituntun sama Tuhan. Betul. Dan dia ini itu sekarang waktu kalau- saya masuk di penjara dia langsung ngumpulin orang-orang, dia bilang ini lawyer baik, lawyer bersih. Kalian jangan ada yang sentuh dia, jangan ada yang minta duit dari dia, dia bilang. Ya. Kalau kamu minta, nanti kalian berhubungannya sama saya. Jadi yang lain dia tahu dimintain duit, saya nggak dimintain di situ. Jadi udah dia tahu juga kayaknya saya lawyer Kristen juga, dia tahu saya taat kan. Jadi ya dibantu juga lah ada di situ. Ya, dia bantu benar-benar Pak. Waktu itu bantu Pak. Kita pada udah jam 6 sore waktu itu Pak. Kita nyari dari jam 3 nggak boleh masuk. Jam 6 sore kita dikasih masuk. Dia kan baru, rupanya dia baru datang jam 6 sore itu. Shift kayaknya kan, tugas jaga. Ini sebentar, ini ada jagoan kita nih. Wah, ini ada jagoan kita Pak Suara Kebenaran. Wah, akhirnya ketemu juga nih Pak Suara sama Pak Alvin Pak. Oh iya, ya selamat malam Pak Alvin, shalom. Ya, malam terima Pak. kasih, selamat malam, shalom Pak Paul. Ya, kita senang sekali Pak Alvin dengan gubrak-gubraknya juga nih, cocok nih sama hidupnya Pak Paul. Sama grup kita. Jadi Pak Alvin,
satu kalau saya tadi dengar luar biasa ya. Jadi memang persoalan bangsa kita ini ya udah hancur lah Pak. Jadi udah benang kusut. Jadi untuk membereskan ini kalau saya pikir nggak ada cara lain, mesti banyak anak-anak Tuhan masuk pemerintah, jadi eksekutif, jadi legislatif, jadi yudikatif. Anak-anak Tuhan yang benar-benar cinta, punya integritas, seperti Pak Alvin. Itu pertama, untuk jadi leader-leader di negeri ini, baru beres dengan korupsi, karena berintegritas. Kedua, kalau tadi Pak Alvin singgung lawan-lawannya di peradilan itu Oce Kaligis, Hotman Paris, ya mungkin masih lulusan lokal ya. Pak Lukas itu kalau nggak salah yang mempilotkan Manulife ya Pak ya. Kalau nggak salah dia sekarang kan lewat itu yang membela nggak dibayar 25 miliar oleh kliennya itu oleh Manulife zamannya Gus Dur sehingga bisa pilotin Manulife. Nah itu nama dia langsung naik down di Indonesia karena kan selama ini dia kan kalau nggak salah banyak nangani kasus internasional di Singapura. Tapi kalau Bapak bisa kalahkan dia, ya saya luar biasa salut. Jadi memang ya gak heran lah mungkin Bapak lulusan Berkeley, saya yakin pasti secara wawasan walaupun junior lebih lawan-lawannya senior jauh bisa unggul, dan luar biasanya mereka biasa pakai cara-cara bayar uang Pak, suap untuk memanipulasi hukum, dan Bapak malah luar biasa sebagai anak Tuhan pegang prinsip firman Tuhan, nggak pakai cara-cara itu, dan Bapak bisa menang, itu dahsyat, itu luar biasa, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, Pak Lukas ini kalau nggak salah lewat itu dia beli Red Top tuh Pak, hotel Red Top itu dibeli hampir itu dengan fee-nya dia yang dia dapat dari mempilotkan Manulife itu hampir 200 miliar itu Red Top Pecenongan, terus dia buka lagi hotel-hotel yang lain kayaknya. Terus mengenai ngelihat dari tadi Bapak pembukaan saja sudah seperti itu, ya Bapak nih layak nih untuk dinaikkan Pak, nama Bapak terus bisa berkibar di nasional ya, jadi biar visinya semakin lebih besar lagi Pak, anak-anak Tuhan, Bapak layak untuk jadi Menhumkam ya Pak, jadi Menteri Kehukuman, hukum dan keamanan di Indonesia, supaya bisa bersihkan Pak peradilan di Indonesia dan juga semualah birokrat-birokrat yang busuk, yang korup ya. Bahkan ke depan kita berharap kalau memang mau bangsa ini benar-benar bersih, ya Presiden Wapres mesti dari anak-anak Tuhan. Jadi kita harus satukan sekarang suara-suara anak-anak Tuhan, kita yakin mungkin ke depan bisa 40 sampai 80 juta. Nah, sekarang terpecah-pecah di parpol-parpol nasionalis yang seringkali malah tidak menyuarakan sungguh-sungguh 100%, mungkin 30% juga mungkin tidak begitu. Yang ada malah mengkebiri perundang-undangan dan hukum yang ada di Indonesia untuk kita kaum minoritas yang non Muslim begitu ya. Bahkan banyak sekarang perda-perda syariah mereka diam saja begitu. Nah ini memang bagus kita Galarua Pak. Jadi dengan Pak Putih sekarang sudah mulai mendaftarkan diri sebagai salah satu parpol dengan anak-anak Tuhan yang lain dari Papua. Jadi kita mau satukan nanti ke depan visinya untuk kantong-kantong Kristen dulu ya. Selain itu juga non Muslim yang di Bali segala macam dengan Hindu, Buddha ya. Papua, NTT, Dayak begitu, Ambon, Flores semuanya, Manado bisa bersatu. Kalau bisa bersatu suaranya mungkin bagus, bisa lebih besar dari PDIP begitu. Jadi perjuangan kita mungkin akan ke depan kalau bisa menyatukan ini akan sesuatu yang luar biasa Pak, dan kita yakin bukan jadi hal yang mustahil buat Pak Alvin bisa jadi Menhumkam nih gitu dari Galarua. Nah, jadi nanti kita berharap Bapak ya bisa berkolaborasi kerjasama dengan tim Pak Paul, Pak Putih, Galarua, Pak Santiamer dan lain-lain begitu. Jadi
kita mau hapuskan lah semua perda-perda itu, perda-perda syariah kita anulir lagi lewat judicial review ya, mungkin lewat timnya Pak Alvin. Nah, keempat yang saya mau katakan bahwa kita berharap nanti Pak Alvin bisa mulai ya tadi bangkitkan kader-kader muda, anak-anak Tuhan, lawyer-lawyer muda yang mungkin lulusan luar negeri seperti Pak Alvin ya, dari universitas kenamaan yang punya integritas, membentuk satu LBH, walaupun sekarang Pak Alvin kan sudah bikin LBH. Nah, kita berharap lewat LBH ini bisa kolaborasi dengan Galarua juga untuk disegani menjadi pembela rakyat kecil di negeri ini, makin tenar, makin dikenal gitu secara nasional, bahkan pemerintah, presiden pun akan tahu begitu. Jadi ada makin dikenal. Nah, kalau semakin dikenal ini akan luar biasa nanti untuk kepentingan jadi ormas dan parpol akan lebih besar lagi. Nah, yang terakhir untuk masalah Pak Sambo, Pak, saya mau tanya karena judul kali ini mengenai Pak Sambo, lawyernya si Barada Eliezer ini kan sekarang diganti. Nah, masalahnya kemarin saya dengar di TV itu lawyer barunya itu mengatakan bahwa dia mengaku ditunjuk oleh keluarga. Nah, tetapi hari ini keluarganya dari Barada Eliezer ini mengatakan waktu di interview dia nggak kenal lawyer itu begitu. Jadi yang kita tahu kayaknya lawyer ini kan ditunjuk sama Barreskrim, bukan dari keluarga, tapi dia mengaku dari keluarga. Jadi dari statement lawyer ini aja kayaknya nggak ada integritas, nggak bisa dipercaya omongannya begitu. Jadi memanipulatif begitu. Jadi kita sih lihat sebagai masyarakat nggak bisa dipercaya lawyer barunya keluarganya Eliezer ini. Malah justru yang lawyer yang lamanya itu anak Tuhan juga dari GPDI, malah menurut kita itu yang luar biasa, nggak dibayar tapi bisa dipercaya begitu. Nah, ke hal yang lain yang saya lihat lagi kalau mengenai Pak Sambo ini, kayaknya yang Kabareskrim ini kan kepalanya ini kan Pak Agus Andrianto ini kan dulu yang menangani kasus Ahok. Kasus Ahok ini saya juga bingung, masa cuma mengutip ayat Al-Maidah saja bisa sampai 2 tahun begitu ya. Nah, tadi itu kalau yang mukul si siapa tuh Jenderal Tai itu malah sekarang cuma tuntutannya 1 tahun, padahal kriminal banget begitu ya, melumuri tai, mengeroyok, luar biasa begitu, pangkat jenderal, tapi 1 tahun. Ahok cuma mengutip Al-Maidah aja, menurut saya nggak ada salahnya orang cuma mengutip 2 tahun begitu. Jadi kita ngelihat Komjen Agus Andrianto ini lewat waktu dia tangani sebagai Kabareskrim itu, nangani kasus Ahok ini sangat diskriminatif sekali, sangat punya tujuan sekali. Saya nggak tahu punya kepentingan apa, mungkin kolaborasi dengan MUI, dengan partai-partai Islam atau partai-partai lain yang nggak mau si Ahok ini lebih jauh lagi meningkat karir politiknya. Nah, dan di kasus Sambo ini saya ngelihat sekarang yang menggantikan Sambo ini Wakabareskrim. Wakabareskrim ini kan berarti wakilnya Kabareskrim si Agus ini juga begitu ya, Pak Syahar Diantono begitu. Jadi walaupun dia mungkin yang nangani juga si Bahar itu juga yang menangani masalah si Bahar Smith ini juga. Nah, saya nggak tahu apakah ini sekarang nih justru disingkirkan semua geng-gengnya si Pak Sambo ini dengan geng-gengnya si Pak Syahar dan Kabareskrim ini begitu. Apakah ini ada masalah yang seperti Pak Paul katakan kemarin di Zoom kemarin diangkat ini personel-personel sunnah Rasul semua nih yang mulai mau masuk di situ, infiltrasi juga di kepolisian Republik Indonesia, sehingga kalau bisa masuk jadi polisinya polisi, menjadi Kabareskrim ya bagian pengusutan, wah udah strong banget dia untuk di kepolisian, tinggal dia kuasai lagi di TNI, udah Indonesia ini cepatlah jadi khilafah. Nah, saya nggak tahu ini kira-kira opini saya, pandangan saya sementara. Nampaknya begitu ya. Seperti itu. Ya, ya saya mungkin itu aja Pak Alvin. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Silakan Pak Alvin.
Sebentar, Pak Alvin sedang minum, haus. Halo, ya. Iya. Jadi kalau tanggapan tentang ini kan politik dalamnya Polri ya. Jadi kalau kita lihat yang masalah itu kan kemarin Pak Ferdi Sambo bintang 2 nih. Nah tentu nggak bisa bintang 2 juga atau di bawah bintang 2 yang ngurus. Harus bintang 3 ke atas. Sedangkan bintang 4 itu cuma Kapolri doang satu orang, di bawahnya bintang 3. Bintang 3 juga nggak banyak kan. Makanya dibikinlah tim khusus tuh namanya Irsus. Itu yang isinya Gatot. Gatot itu Wakapolri. Terus Ahmad Doviri, Kabintelkam kan. Sama Kabar Eskrim. Jadi 3 tongkat tinggi itu. Nah kemarin ini jabatan Kapolri ini sebenarnya posisi Kapolri ini terancam. Karena kalau dia nggak bisa beresin tuh, itu akan dijadikan alasan untuk depak dia. Jadi gini teman-teman, di dalam Polri sendiri pun ini nggak solid 100%. Ada kubu-kubuan. Jadi kalau kayak sekarang misalnya contoh siapa namanya Listio jadi Kapolri. Nah itu yang satu letting sama dia banyak yang naik pangkat semua tuh. Ya dia tarik. Karena dianggap sebagai teman satu angkatan, dia kenal, ya kan, dia ikut, dia bisa percaya gitu loh. Jadi kubunya dia lah di situ. Nah, sedangkan selain kubunya si Kapolri, kubu kuat adalah kubu Kabar Eskrim, ya kan. Kalau saya lihat Kabar Eskrim ya namanya bintang 3, dia kalau bisa sebelum pensiun jadi bintang 4 kan, siapa sih yang nggak mau di situ loh. Jadi kalau saya lihat ya dia mau coba ya bantu beresin lah gitu. Tapi seperti itu. Nah awalnya kalau kejadian Sambo ini nggak terjadi, itu Sambo tuh udah disiapin untuk jadi Kabar Eskrim teman-teman. Jadi Sambo ini udah dipersiapin jadi Kabar Eskrim. Hendra Kurniawan yang bintang 1 itu jadi Kadif Propam gantiin Sambo. Ya, jadi itu udah ada persiapan karena tadinya Hendra Kurniawan ini dia bukan Karopaminal tapi ya tadinya di bawahnya levelnya Kaden A, Kepala Detasemen A. Dia naik tuh ke Karopaminal karena mau ditarik jadi Kadif Propam. Si Sambo mau ditarik jadi Kabar Eskrim di situ. Nah, tapi terjadilah hal yang seperti ini nih. Jadi sedang ada shock sih di dalam mereka secara politik juga. Jadi kalau dilihat nih sekarang ya banyak masalah lah di zamannya Listio ini karena dari dalam pun juga dia mengalami penentangan. Dia kan junior tapi naiknya terlalu cepat. Kayak Tito ya. Jadi bawahnya itu banyak yang nggak suka. Itu yang terjadi. Nah ini yang kalau misalnya nih ya dalam proses pengusutan ini aja kelihatannya settingan atau memang begitu apa adanya. Soalnya kan kalau ngelihat pengacaranya Baradae si Theo Lipa diganti ini, yang Theo Lipa kan yang berhasil membuat si Baradae nyanyi kan, terus tiba-tiba diganti. Kelihatannya settingan atau bagaimana kalau pandangan Pak Alvin? Prosesnya dari awal ya jelas lah ini settingan lah. Jadi oh ya skenario 1 jelas sudah, tapi kan udah gagal skenario awal kan. Ini ganti skenario berarti kan? Ganti skenario, tetap aja dia bilang lagi kan terjadi pelecehan, tapi pelecehannya di Magelang. Feeling saya adalah kalau terjadi pelecehannya di Magelang, siapa namanya Ferdi Sambo nggak bakal bisa tahan segitu lama. Jadi pasti. Kemungkinan alasannya mungkin bukan pelecehan, tapi mungkin ada rahasia besar yang mau dibocorin sama Joshua. Iya. Kira-kira rahasia apa ya? Kalau yang selama ini kan udah bukan rahasia lagi. Kalau 303 mah semua orang juga sudah tahu kan. Kalau 303 juga tinggal ngaku-ngaku aja juga mereka cuma senyum-senyum aja tuh kan. Tapi kalau rahasia apa lagi selain 303 yang mereka punya? Narkoba misalnya? Mungkin mereka si Joshua ada buktinya.
mungkin si Joshua ada buktinya, bukti transfer kah, atau bukti ketika penerimaannya, atau bukti rekaman suara ketika si Ferdi Sambo lagi ketemu sama orangnya, atau gimana, kan kita nggak tahu. Nah inilah yang Dengan kalau cuma kedekatannya disesus kan nggak bisa kedekatannya diapa-apain. Yosua sama keluarga mereka, masa tega? Sampai mau dibunuh kok. Berarti kan ini penting sekali. Karena gini loh, kalau dibilang alasannya masalah asmara, Nggak mungkin ya? asmara misalnya, sorry ya, dia cerita ke bininya si Sambo tuh ada cewek, ya orang selingkuh hal normal kok, nggak terlalu wah banget kan gitu loh, maksudnya. Iya. Itu satu. Terus kedua, pastinya dia udah ngomel-ngomel di jalanan dong, yang namanya cewek nih, sorry ya, Iya. gak bakal dia bisa nahan segitu lama. Orang pergi datang bareng Sambo biasa aja, nggak ada bentak-bentakan, nggak ada ngambek-ngambekan. Ya, iya. Jadi memang nggak mungkin masalah Sambo selingkuh, itu nggak mungkin ya. Nah itu dia. Kalau menurut saya enggak. Terlalu ini ya, terlalu ringan itu ya. Nah kalau putrinya yang selingkuh, Iya, kalau putrinya yang selingkuh pun misalnya sama si Joshua, masa sih si Sambo nahan segitu lama? Yang namanya dia emosi langsung dong, di Magelang aja dieksekusi langsung di sana. Ngapain nunggu balik begitu kan? Aneh aja gitu loh. Terus juga kalau misalnya udah ketahuan, kita ngomong ketahuan kan? Kalau saya jadi Joshua pun saya kabur, ngapain di situ? ya Terus karena juga, sudah 3 pasti hari udah nggak sebelumnya enak sudah dong. diancam kan, sudah 3 hari sebelumnya ada pengancaman 2 kali kan. Nah, tapi pengancaman nggak mungkin gara-gara selingkuh itu, aduh, Ya, nggak sudah make ada sense. pengancaman kalau menurut pengakuan pacarnya si Brigadir J. Ya, Kalau nggak sekarang make nih, sense sih kalau menurut sebagai saya. seorang lawyer yang sudah biasa ngurusin yang serem-serem ini, menurut Pak Alvin ya, yang paling mungkin adalah tadi kan bilang berarti ada rahasia besar si Yosua kan. Hmm. Tapi kalau rahasia besar, kenapa nggak dieksekusi, dihilangkan saja? Kan pertanyaan kan gitu kan. Kenapa sebodoh Makanya itu sebagai seorang mantan di reskrim? Dia kan pernah di Polda jadi di reskrim kan. Berarti kan, dan dia kan pakar ya, kriminal kan. di Kenapa video nggak YouTube dihilangkan saya, saja? Maka di video YouTube saya juga sudah bilang, inilah orang ketika dia emosi. Jadi si Ferdi Sambo ini emosi, dia nggak bisa tahan emosi dia, Pak. Ketika orang emosi, kadang otak tuh nggak berjalan pinter-pinter banget. Jadi kadang dia gegabah. Karena kalau kita ngomong kriminal main, harusnya ikutin aja langkah kejaksaan. Bakar aja itu rumah dinas. Selesai. ya, Misalnya ada iya, mayatnya dibakar, apa yang lu mau otopsi kan? ya, Tusukan apa segala macam kagak ada, udah bakar aja, udah tinggal kasar ngomong tinggal abu. Selesai. Kayak apa, kayak Gedung Bundar itu kan, Kejaksaan Agung. Itu kan kita semua tahu dia mau nyelamatin Jaksa Agung, dibakar. Pakai rokok, puntung rokok, mana ada puntung ya. rokok doang nyebabin kebakaran segitu gede, bohong amat. Pak Alvin, Di situ. boleh saya tanya Pak Alvin, bukankah ini merupakan suatu permainan, ada skenario yang lebih besar daripada pembunuhan Brigadir J ini? Karena ini bisa dikait-kaitkan juga dengan Pilpres 2024. Jadi ada permainan elit yang mungkin ikut di dalam sindikat pembunuhan ini, Pak. Gimana pandangannya? Ya seperti yang saya bilang, si Kadif Propam ini dia sangat berpengaruh, sangat berkuasa. Nah di dalam jaringannya dia ya, kalau kita lihat dia peluk-pelukan sama Kapolda Metro Jaya aja, jaringannya dia. Kapolri juga dia yang pegang, Karopaminal, ya kan, Karowasidik, sekarang juga Kristen. Si Dir Tipitexus juga Kristen. Kalau teman-teman lihat, saya dengar desas-desusnya ada sebuah kasus ini sekarang, kasus Titan. Titan itu informasinya polisi dipergunakan untuk ngambil tambang itu. PT Titan tuh. Ya kan, jadi ini mereka sedang memperkaya untuk kepentingan ya oknum tertentu lah. Ini yang kita lihat. Nah kalau bicara tentang sudah mau pemilu, nah itulah biasanya karena dia udah tahu udah mau bergantian kekuasaan,
mereka ngamanin sumber kekayaan seperti yang PT Titlan ini. Udah diperapit menang, masih dilakukan sidik lagi. Itu PT Titlan Infrastruktur tuh, coba teman-teman lihat deh itu. Itu infonya Kapolri itu disuruh sama ya pejabat kuat lah di situ untuk ngambil itu tambang itu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang konspirasi teori ya pastinya panjang ya. Tapi kalau menurut saya ini ya mereka karena sudah terbiasa dengan corruptive mind, otomatis siapa bisa diambil, apa bisa diambil dia akan lakukan di situ. Jadi bukan Presiden Jokowi nggak tahu, kayak sekarang Presiden Jokowi juga tahu kalau mafia tanah siapa sih, ya developer gede yang gusur-gusur tanah siapa, kan dia udah tahu siapa, udah tahu pemainnya siapa, investasi bodong pemainnya siapa dia udah tahu, ditindak juga kagak sama Kapolri kan. Wah, Ya serem gimana? ini ya. Coba ini lanjut dulu ya, Jamila nih ya, biar lanjut terus karena memang Pak Alvin ini banyak fansnya di sini nih. Lah.